karena dia tahu kalau di gini gak berhasil, atau kayak kalau gitu mah gue juga bisa gitu, tapi dia nggak pernah ngelakuin, dia cuma kayak berasumsi atau berpersepsi gitu. Oke, halo teman-teman semua. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya bahwa complexity is the enemy of execution. Jadi makin sebuah hal itu kompleks, rumit, itu adalah jadi musuh daripada eksekusi. Nah, di sini kita jadi memahami bahwa kita hidup harus semakin simpel agar bisa semakin mudah dilakukan, agar semakin mudah berubah. Nah, sekarang ada juga yang kenapa bikin kita nggak berubah atau nggak bergerak, yaitu rasa takut, fear. Bisa jadi fear to fail gitu, takut gagal, atau juga fear to life gitu, takut berhasil. Ayo, ada orang yang takut berhasil gitu, kayak karena dia tahu kalau di gini gak berhasil, atau kayak kalau gitu mah gue juga bisa gitu, tapi dia nggak pernah ngelakuin, dia cuma kayak berasumsi atau berpersepsi gitu. Nah, jadi di sini kita akan sharing tentang 5 hal yang bisa membuat teman-teman tidak takut lagi. Ini saya dapat minggu lalu, saya habis ikut dari seminarnya Tony Robbins, salah satu guru bisnis terbaik di dunia. Dan menarik juga, kalau hampir semua seminar game over, dia bisa bikin seminar online, bayarnya $11.000, kayak 110 juta, dan yang ikut ribuan. Jadi sekali seminar 5 hari, ratusan miliar dia dapat. Jadi di luar sana banyak banget event-event organizer yang game over dan tutup, workshop, seminar gak jalan. Dia hanya online aja, orang masih rela bayar ratusan juta dengan ribuan orang yang daftar. Itu luar biasa menurut saya. Jadi nanti kita cerita lagi lah di mungkin kalau ada kesempatan tentang seminar itu, karena menarik juga kan, kenapa ada seminar harga 150 juta dan orang mau berebut untuk ikutan. Tapi topik kali ini adalah bagaimana agar kita bisa mengurangi rasa takut kita atau kekhawatiran kita, kegalauan kita, atau keresahan kita terhadap suatu hal. Oke, yang pertama, feed your mind daily. Jadi kita harus ngasih isi pikiran, ngisi otak kita setiap hari. Kalau di sini dia kemarin disebutkan bahwa minimal baca minimal setengah jam sehari. Kalau bisa sejam sehari, minimal baca sejam sehari. Semakin banyak kita membaca, semakin kita tahu, semakin banyak hal yang bisa terbuka sehingga tidak menjadi sebuah dalam tanda kutip blind spot kita. Contoh ketika kita masuk dunia let's say kuliner gitu. Kalau kita mulai membaca gitu, ikro, bacalah gitu, kita membaca tentang bagaimana cara melayani customer, bagaimana manajemen operasional, bagaimana menjaga SOP, terus tapi tiap hari, bukan kita sehari 5 buku terus kayak 2 bulan nggak pernah baca buku sama sekali, tapi gimana kayak tiap hari 1 jam itu akan menjadi terakumulasi sehingga kekhawatiran kita semakin bisa diprediksi karena kita belajar dengan lebih giat. Itu juga yang disebut fear. Itu sebenarnya kalau kata Les Brown itu dibilang false evidence appearing real, tanda-tanda palsu yang terlihat nyata. Makanya kenapa disebut seperti itu? Karena riset membuktikan 96%, aku nggak tahu risetnya siapa yang bilang, tapi saya pernah dengar 96% hal yang kita takutkan itu tidak pernah terjadi, dan 4% yang terjadi tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Ada yang orang, aku takut keluar malam karena ada begal gitu ya. Mungkin seumur hidup dia juga belum pernah dibegal, atau siapa aku takut ada hantu. Mungkin dia juga belum pernah lihat hantu, tapi kayak ketakutannya bisa tiap hari sama bertahun-tahun untuk sesuatu yang tidak pernah terjadi. Jadi sebenarnya kalau statistik itu aja jadi tidak perlu kita takut macam-macam. Tapi ini scientificnya yang pertama adalah feed your mind daily. Belajar, baca tiap hari. Apalagi kalau yang dibaca bisa jadi kayak tematik, misalnya bulan ini aku baca tentang leadership, bulan depan aku baca tentang marketing misalnya, dan seterusnya. Itu kayak tiap harinya jadi akan muncul yang namanya akumulasi. Kemudian yang kedua, kalau Tony Robbins ngajarin kemarin, atau fit and strengthen and train your body. Dia itu kayak ritualnya bangun tidur, baru buka mata itu langsung kayak gimana dia loncat-loncat dengan sangat kencang. Jadi modelnya yang model gini. Terus habis itu langsung nyemplung ke sebuah bak, isi bak mandi atau mandinya gede. Dia tingginya kayaknya 2 meteran. Jadi itu bak isinya es batu, jadi air es, bukan es batu ya, air dingin dengan ada es batunya, jadi kayak air es.
itu langsung badannya berubah. Ketika badannya berubah, nanti state-nya berubah, state itu kayak perasaannya berubah, conditioning pikirannya berubah, akhirnya seharian bisa gerak dengan lebih optimis, lebih semangat, lebih seru. Karena filosofinya adalah emotion is created by our motion. Jadi emosi kita itu tergantung dari gerakan kita. Kalau kita bangun tidur masih ngolet-ngolet, lama, pelan, buka handphone lagi setengah jam, kalau alarm disenus gitu, nanti seharian kita akan mengalami kayak lazy day lah. Kayak lazy day itu hari yang malas, kita mungkin menjadi kayak hari yang malas-malasan ya, jadi kayak seharian kayak santai dan seterusnya. Artinya di sini kita gimana bangun tidur, buka mata gitu, misalnya langsung jogging 15 menit gitu, nggak masalah. Atau yang kalau mau jumping jack atau angkat barbel, pokoknya tiap bangun langsung badan dulu. Itu kalau memang yang teman-teman mengikuti visualisasi meditasi, bisa juga visualisasi meditasi 10 menit dulu gitu, 15 menit gitu, biar gak kaget. Habis itu langsung olahraga 15 menit, itu cukup katanya 15 menit. Tapi tiba-tiba hari kita di start dengan sesuatu yang fisikal, yang bikin kita langsung pump up adrenalin secara detak jantung dan seterusnya, sehingga semangat untuk sepanjang hari. Itu yang nomor 2. Masih 3 lagi, videonya jadi agak panjang ya ternyata. Oke, yang nomor 3 adalah find a role model. Find a role model ini membuat kita jadi memahami bahwa ternyata oh gitu tuh sesuatu itu terjadi, oh gitu tuh sesuatu itu terjadi. Itu kenapa? Karena memang ketika mungkin karyawan kita jumlahnya 100 orang, kita kayak stres banget, mungkin gimana nih ngurusinnya, gimana nih ada yang nggak masuk, gimana nih ada yang nggak perform dan seterusnya. Tapi kalau kita main sama yang karyawannya 2000 orang, yang dia punya kayak 2000 karyawan gitu, sehingga kita langsung kayak paham gitu, oh gini tuh ngurusin 2000, 100 jadi gampang banget. Kalau omset Anda misalnya 1 juta gitu, main sama yang omsetnya 10 miliar gitu, nanti Anda akan melihat bahwa 1 juta itu masih gampang banget ya naikin dari 200, 500 miliar, karena Anda main sama orang-orang yang 10 miliar. Nah ini konteksnya sebenarnya gini, kalau misalnya saya misalnya lagi pengen six pack gitu, ya kalau saya mainnya sama orang six pack, ya kan saya lebih gampang, kan saya tahu mereka ritualnya gini, makannya gini, olahraganya gini, gerakannya gini. Tapi ya nggak langsung juga, tapi minimal saya udah main sama mereka, jadi tahu, jadi paham, dan jadi lebih masuk akal dibanding saya main yang belum pada six pack gitu contohnya. Jadi find a role model, orang yang Anda pengen kesana, goalnya ada, tujuannya ada, dan mainlah sama mereka gitu. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 adalah proximity is a power. Proximity is a power. Bagi yang lupa nih tentang apa, tentang mengatasi rasa takut atau biar ketakutan kita berkurang. Proximity artinya apa? Deketin. Makin kita main suatu industri, contoh misalnya kita main bisnis fashion, ya ayo kita main sama fashion designer, ayo kita main sama cewek-cewek yang suka beli baju fashion, ayo kita main sama mungkin dunia customer service, gimana melayani customer service dunia fashion, kita main sama supplier kain, bahan gitu. Sehingga ketika kita main sama orang-orang yang ada di lingkungan itu, semakin kita memahami itu, semakin kita yang namanya immersion, kita benar-benar kayak masuk ke dalam kolam renang itu. Ya kita nggak bisa yang namanya belajar renang di kelas selama 3 tahun tapi nggak pernah nyemplung ke kolam renang. Kita kayak ya harus masuk ke kolam renang, belajar renang, mungkin dari yang pendek dulu sampai akhirnya lebih dalam, dan akhirnya benar-benar bisa renang. Tapi poinnya proximity is a power, artinya apapun yang Anda lakukan, dekatkan sama orang-orang, lingkungan, sekeliling, komunitas gitu. Artinya kalau ada main properti, ya join sama komunitas real estate, komunitas properti, organisasi properti, asosiasi properti, main sama developer, main sama orang-orang yang memang beli properti, artinya mereka punya uang untuk membeli properti. Bisa jadi di klub-klub mahalnya mobil atau klub gym yang mahal, klub golf ya, dan seterusnya. Artinya mainnya harus mulai bener gitu, sehingga jual properti harga 1-2 miliar juga jadi makin wajar. Tapi kalau Anda mainnya ke orang-orang yang nggak punya rumah, mungkin masih ngekos segala macam, jual properti jadi seakan sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Anda juga akan lebih tahu main sama arsitek, main sama yang dia tahu perencanaan tata ruang, atau main sama government, jadi tahu kebijakan-kebijakannya. Itu akan membuat Anda jadi kayak makin paham, dan rasa takutnya pasti berkurang. Pasti, nah aku bilang kenapa? Karena kita makin tahu. Jadi kayak yang selama ini mungkin gelap jadi agak terang sampai akhirnya terang. Tidak ada lagi blind spot yang Anda lihat, karena Anda sudah masuk ke dalam lingkungan yang ada di situ. Yang terakhir adalah give more than what you expected. Jadi yang bikin kita kayak khawatir, takut, atau bahkan nanti akhirnya kecewa adalah misalnya kita ngelakuinnya 3 tapi berharapnya 10.
Itu yang bikin capek. Misalnya Anda kayak kerjanya kayak gini tapi berharap gaji 1 juta sebulan, padahal ini yang Anda lakukan itu cuma senilai 10 juta sebulan gitu. Jadi kayak akhirnya kecewa, akhirnya nggak mau ngelakuin, males, takut tadi, fear. Sehingga yang perlu kita lakukan dibalik, gimana yang kita lakuin 10 tapi berharapnya cuma 3 gitu. Jadi give more than what you expected to receive. Artinya apa? Kalau Anda punya goal 10, ya Anda yang harus lakukan 15, 20 sehingga nanti dapat 10 gitu loh. Jadi jangan kebalik, karena kalau kita cuma masukin tadi ya belajar, kita gerak segala macam tapi nggak ada actionnya, ya ini nggak akan terjadi. Dan action ini ya memang disesuaikan dengan tahapan-tahapannya. Artinya memang kalau kita pengen goalnya 3 gitu ya tadi, lakukan 10 gitu. Kalau kita misalnya pengen closing 10 juta sehari, ya kita mungkin tahu harus follow up-nya berapa orang sehari atau berapa prospek sehari sehingga 10 juta itu bisa ter-closing. Artinya semakin rendah ekspektasi kita dan semakin tinggi yang kita lakukan, gap inilah yang bikin kita jadi makin yakin, makin pede, makin bahagia. Gitu dari Tony Robbins, bukan dari saya. Thank you.